luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, senang sekali jumpa dengan adik-adik pada saat ini. Tentunya dengan guru-guru sekolah minggu kecintaan dan kebanggaan adik-adik. Siap beribadah? Tidak sabar untuk menantikan ibadah saat ini? Pastinya ya. Kak Eten, siap beribadah hari ini? Siap. Adik-adik beribadah tidak boleh sambil bermain handphone. Maaf. Tante Yulin siap beribadah? Oh iya, yo siap. Beribadah tidak boleh juga sambil makan. Tante Elvira dan Tante Jadi siap beribadah. Siap. Adik-adik beribadah tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Harus fokus beribadah. Oh, Oke? Beribadah. Oh iya, sorry. Oke adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Hello apa kabar? Kita bersaudara. Ikuti ya adik-adik ya. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Haleluya. Haleluya. Hello apa kabar? Kita bersaudara. Mari tepuk tangan. Kedipkan matamu, ting ting, tengok ke kiri, tengok ke kanan, putar. Lebih semangat lagi. Hello apa kabar? Hello apa kabar? Kita bersaudara. Mari tepuk tangan. Kedipkan matamu, ting ting, tengok ke kiri, tengok ke kanan, putar. Sekali lagi ya. Hello apa kabar? Hello apa kabar? Kita bersaudara. Mari tepuk tangan. Kedipkan matamu, ting ting, tengok ke kiri, tengok ke kanan, putar. Cari yang lain. Tetap bertepuk tangan. Iya, sama-sama katakan. Hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, how are you? Jesus loves me and I love you. Lagi hello. Hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, how are you? Jesus loves me and I love you. Sekali lagi, haleluya. Hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, how are you? Jesus loves me and I love you. Jesus loves me and I love. Sekali lagi. Jesus loves me and I love you. Yeah. Haleluya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Tutup mata, lepas tangan. Kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanku, Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya adik-adik, kita angkat lagu pujian ini. Selamat pagi Bapak. Sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus.
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami memuji Tuhan. Haleluya. Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian Yesus ku panggil. Amin. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita lipat tangannya, kesempatannya adik-adik semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan luar biasa dalam kami. Jagalah hati kami Tuhan, Amin. biarlah hati kami bersorak memuji nama-Mu. Amin. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Amin. Kakak Epen mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan suarakan haleluya 4 kali yang meriah untuk Tuhan kita. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab
Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, Tante Mira percaya adik-adik semua sudah memuji Tuhan pada saat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hatimu. Pada saat ini kita angkat satu pujian, Ku Buka Hatiku. Kita berdoa yang baik adik-adik. Kunci tangan, tutup mata, belajar menghormati Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi, ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. mari adik-adik sekali lagi dari awal kita angkat pujian ini.
Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami semua anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami tanah hati yang baik, supaya setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya adik-adik sangat menikmati puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Adik-adik juga sudah mengikuti setiap gerakan dari lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan pada saat ini. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan terlebih dahulu bahwa Alkitabnya adik-adik sudah ada di tangannya adik-adik saat ini. Kalau belum, ayo Alkitabnya diambil, dipegang Alkitabnya, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada saat ini kami berikan judul persahabatan. Eits, bukan sembarang persahabatan, persahabatan yang sehat. Adik-adik, memiliki seorang teman atau seorang sahabat pastinya sangat menyenangkan, bukan? Dengan adanya teman atau sahabat, hari-hari kita akan semakin menyenangkan. Kita tidak akan melewati hari-hari yang sepi karena kita memiliki sahabat. Kita dapat berbagi cerita dengan sahabat kita, dapat bermain bersama-sama dengan sahabat kita, dapat belajar bersama-sama dengan sahabat kita, dan tentunya itu sangat menyenangkan. Nah, adik-adik, sahabat berarti adalah orang yang terdekat dengan kita. Orang yang dekat dan ada dalam hati kita, di mana kita menghabiskan banyak kegiatan aktivitas bersama-sama dengan orang itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan sahabat. Adik-adik, tidak semua orang dapat dijadikan teman atau sahabat. Sehingga adik-adik harus bijak di dalam memilih sahabat atau teman. Bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang baik. Karena siapa teman terdekat kita, siapa sahabat kita akan mempengaruhi kelakuan kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan juga dalam Amsal 13 ayat 20, dikatakan di situ bahwa siapa yang berteman dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Nah, adik-adik, ada seorang raja dalam Alkitab, yaitu Raja Yosafat. Adik-adik bisa baca kisah daripada Raja Yosafat dalam 2 Tawari pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-20. Tetapi Kameske hanya mengambil di dalam 2 Tawari pasal yang ke-19 ayat yang kedua, dan dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Di situ diceritakan bahwa Yosafat ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Seorang raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan seorang raja yang kerajaannya kokoh, kekuasaannya tetap. Karena raja ini disertai oleh Tuhan, sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mengikuti jejak leluhurnya Daud. Dia adalah seorang raja yang tidak menyembah Baal, tapi dia mencari Tuhan Allahnya dengan sungguh-sungguh, sehingga kerajaannya tetap kokoh. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Raja Yosafat ini semakin lama semakin kuat dan luar biasa kuatnya. Kenapa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Kalau adik-adik mau disertai oleh Tuhan, satu kuncinya takut akan Tuhan, lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi adik-adik, dalam perjalanan waktu, Yosafat bergaul dengan orang yang salah. Dia bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau dalam 2 Tawari pasal yang ke-19 dikatakan seperti ini dalam ayat yang kedua.
Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang benci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Yosafat bersahabat dengan seorang fasik, seorang yang membenci Tuhan, sehingga Tuhan murka, Tuhan marah kepada Yosafat. Tetapi Yosafat kembali diingatkan dan disadarkan bahwa tidak seharusnya dia bergaul dengan orang yang fasik, orang yang tidak sungguh-sungguh untuk ikut di jalan Tuhan. Dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dikatakan juga di situ. Coba kita baca ya. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Keber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Dia bergaul lagi dengan seorang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tahu firman tapi tidak melakukan. Itu orang fasik ya. Yosafat bergaul, bersahabat dengan Ahazia, seorang fasik. Tuhan marah kepada Yosafat, sehingga semua pekerjaan Yosafat itu dihancurkan oleh Tuhan. Kapal-kapal itu menjadi pecah dan tidak lagi dapat digunakan. Karena kenapa? Karena Yosafat bergaul dengan orang yang salah. Nah adik-adik, firman Tuhan melarang, mengingatkan kita ya, supaya adik-adik tidak sembarang bergaul. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pilihlah sahabat, teman yang bisa membuat adik-adik dapat semakin sungguh-sungguh cinta Tuhan. Yang bisa membangun, yang bisa mendorong adik-adik untuk semakin maju di dalam Tuhan. Seorang teman, seorang sahabat yang tentunya takut akan Tuhan. Sehingga adik-adik akan memiliki kehidupan yang baik. Karena sebagaimana firman Tuhan juga katakan bahwa pada waktu kita bergaul dengan orang yang salah, maka kita akan mengalami yang namanya kemalangan. Kita akan menderita. Itu akan menghancurkan, merusakkan ya kebiasaan yang baik. Sehingga adik-adik harus bijak dalam memilih teman atau sahabat. Siapa temanmu akan menunjukkan siapa dirimu. Nah, 3 hal yang KMSK ingin simpulkan pada saat ini. Yang pertama, milikilah sahabat atau teman yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau adik-adik adalah seorang sahabat bagi temanmu, ya, jadilah teman yang baik, sahabat yang baik, yang membantu di dalam kesukaran. Yang ketiga, ini yang penting ya adik-adik, bahwa adik-adik harus sungguh-sungguh memahami firman, mengerti firman, sehingga adik-adik dengan firman Tuhan yang adik-adik pahami, dengan firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, itu akan menjadi dasar dalam kehidupan adik-adik di dalam membangun sebuah persahabatan dengan seseorang. Jadi pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi adik-adik, menjaga adik-adik dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Sehingga sebagaimana Yosafat yang awalnya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan, melakukan hal yang sama dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik akan punya masa depan yang luar biasa. Karena adik-adik menjaga sikap hidup, kebiasaan hidup yang baik. Dengan tadi, tidak sembarang bergaul ya dengan orang-orang yang salah. Tapi sebaliknya nanti adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan
Kalau adik-adik sampai hari ini ada kuat sehat, tentunya karena Tuhan yang menyertai, menolong kehidupan adik-adik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, kunci tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Engkau materaikan firman-Mu dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya pada saat ini. Tuhan, lindungi setiap anak-anak kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, jaga, lindungi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, mereka mampu dengan hikmat Tuhan untuk memilih teman atau sahabat, sehingga akan dapat mempengaruhi kehidupan mereka, memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif dalam hidup mereka. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkat kuat, berkat sehat, berkat hikmat, kebijaksanaan, kepintaran menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk ayat hafalannya, adik-adik membuka Alkitabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Dihafal ya. Tuhan memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan kembali mempelajari gerakan jelajah Alkitab, kitab Kejadian. 1, 2, 3. Penciptaan, kejatuhan, air bah, bangsa-bangsa, 4.000 tahun yang lalu, Ur, Teluk Persia, 4 orang, Tera, Abram, Sarai, Lot, Efrat, Tigris, Haran, kematian Tera, Abraham, perjanjian, Danau Galilea, Sungai Yordan, Laut Mati, Lautan Tengah, Tanah Kanaan, Ismail, Ishak, Esau, Yakub, Yusuf, Mesir, orang Israel, Mesir. Itulah gerakan jelajah Alkitab, kitab Kejadian. Adik-adik, jangan dulu beranjak ya. Kita akan mendengarkan pesan dari Papi Heski. Silakan menyaksikan. Anak-anak, Papi mau bilang bahwa kalian harus memiliki rasa kasih sayang kepada setiap teman-teman di sekolah maupun di lingkungan di mana berada. Seperti Daniel bersahabat dengan Sadrak, Mesak, Abednego, menghadapi masalah bersama, bermain bersama, hingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Dikatakan 10 kali lebih pandai daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Persahabatan harus dibangun sejak masih anak-anak, karena terkadang sahabat dari sejak kita masih anak-anak, itu juga kita butuhkan ketika kita sudah menjadi dewasa dan menjadi tua. Dan sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadikan kita sahabat, maka kita pun juga menjadikan semua orang menjadi sahabat kita. Dan kita menjadikan diri kita menjadi sahabat, maka orang juga akan mengenal Tuhan Yesus yang belum mengenal Dia sebagai Juru Selamat. Selamat pagi, Papi mengasihi kalian semua. Love you all. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.